Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi perubahan sosial dan pembangunan. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktur masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Yang selanjutnya, teori perubahan sosial. Teori yang pertama yaitu teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika mengambil ide Ferdinand Tönnies, maka perubahan sosial merupakan perubahan dari Gemeinschaft menuju Gesellschaft. Gemeinschaft memiliki ciri yang serupa dengan masyarakat solidaritas mekanik Durkheim, di mana masyarakat masih tradisional, dan Gesellschaft serupa dengan masyarakat solidaritas organik yang lebih modern. Oke, selanjutnya yaitu teori konflik. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik atau pertentangan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat. Yang kedua yaitu ada teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada di zaman dahulu. Di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan sosial masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Perubahan siklus ini merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral. Artinya siparnya melingkar dan terus menerus. Yang terakhir yaitu ada teori linear. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linear atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Artinya, masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Bentuk perubahan sosial di sini ada dua. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan intensitas. Berdasarkan waktu yaitu perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya perubahan mata pencaharian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan berternak. Yang kedua berdasarkan intensitas, yaitu perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Lanjut berdasarkan penyebabnya. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Perubahan sosial ini sering disebut juga intended change atau planned change. Beberapa sosiolog juga menyebut perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, sedangkan
faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Dampak perubahan sosial yaitu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu munculnya penemuan baru yang dapat membentuk aktivitas manusia, seperti penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Nah, yang selanjutnya itu munculnya nilai dan norma baru yang relevan. Nah, dampak negatifnya yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi. Apa itu anomi? Yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Dan selanjutnya itu, yang terakhir itu kemunduran moral. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.